seminar nasional ini untuk mendapatkan sertifikat ya, e-sertifikat dari kami. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu 7 pemakalah akan tampil setiap orangnya selama 10 menit ya, maksimal 10 menit. Nanti mohon maaf kalau saya akan menyetop ketika memang waktunya sudah habis, atau 2 menit terakhir lah saya kasih informasi ya, supaya efektif. Nanti 4 dulu, 4 pemakalah pertama. Setelah itu 10 menit kemudian Bu Dr. Rina akan memberikan konfirmasi, pertanyaan ataupun review terhadap hasil presentasi 4 pemakalah pertama. Setelah itu sesi kedua akan tampil 3 pemakalah sisanya gitu ya. Dan di akhir 10 menit terakhir Bu Dr. Rina kembali akan mereview, mengkonfirmasi ataupun memberikan pertanyaan terhadap hasil presentasi di sesi kedua. Seperti itu. Nanti di akhir juga kita tidak akan kembali ke main room, tapi akan kita close di kegiatan ini di ruangan masing-masing oleh saya, insya Allah ya. Bapak Ibu, baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dulu. Ada 7 pemakalah. Saya nih sebentar boleh? Ya. Mumpung ingat dan takutnya nanti halo ya. Ya. Informasi untuk peserta, ada absensi ruangan ya Bu Nuni ya. Nanti di share di gitu. chat. Itu sebagai salah satu syarat juga. Jadi nanti peserta yang sudah masuk ke room kita, room E ini, ada link absen juga, link presensi yang nanti akan kita share di chat ya. Mohon Bapak Ibu yang masuk ke ruangan ini untuk segera mengisi daftar hadirnya. Selain nanti feedback mungkin ya Bu Nuni ya. Iya betul. Mohon, jadi ada 2 ya. Ya. Jadi ada 2 link yang Bapak Ibu harus perhatikan. Satu daftar hadir yang nanti di-share oleh panitia, dan umpan balik di akhir ya. Di akhir ya Bapak Ibu, itu juga harus diisi 2 link itu. Oke, terima kasih Pak Ade untuk informasinya. Mangga untuk presenter yang pertama saya panggilkan Ibu Eli Nurlaila Latifah, SPD MMPD dari SD Angkasa 606 Kabupaten Bandung, Margahayu ya. Dengan judul peningkatan pemahaman PK guru, PKB, dan PAK melalui bimbingan berkelanjutan bagi guru. Mangga, Bu Eli, monitor. Ya Bu, cek dulu Bu, siap monitor. Siap di-share. Siap di-share. Siap. Mangga, share screen. Ya. Sudah? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat Allah lah kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat baik bagi kita untuk pengembangan prestasi kompetensi guru dan para kepala sekolah serta pengawas. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan panitia jurnal pengembangan profesi LPMP Jawa Barat serta Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemakalah pada acara ini. Terima kasih juga pada para hadirin yang telah hadir secara virtual pada acara tersebut. Izinkanlah saya untuk memaparkan dengan judul peningkatan pemahaman PKG, PKB, dan PAK melalui pembimbingan berkelanjutan bagi guru, penelitian tindakan sekolah di SD Negeri Angkasa 6, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Eli Nurlaila Latifah, jabatan sebagai Kepala Sekolah, instansinya di SD Angkasa 6, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Baiklah, saya akan mulai memaparkan satu pendahuluannya, latar belakangnya. Satu, kurangnya pemahaman guru tentang penilaian kinerja guru, PKB, dan penghitungan angka kredit. Dua, kurangnya motivasi dan kemampuan guru dalam pengurusan kenaikan pangkat. Ketiga, kurangnya kompetensi sosial dan kepribadian guru, terutama pada aspek kerjasama dan sikap kepedulian
pada teman sejawat. Nah, metode penelitian. Penelitian tindakan LAS ini dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitiannya adalah 5 guru PNS yang ditugaskan di SD Angkasa 6, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaksanaannya dilakukan dalam 2 siklus dan waktu kegiatan penelitiannya adalah Juli sampai dengan September 2020. Data pembahasan penelitian. Data hasil penelitian pada siklus, jumlah anggota kelompok menunjukkan sikap yang baik. Jumlah kelompoknya ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Aktivitas yang diamati oleh peneliti pada setiap siklus, 1. Respon atau aktivitas mengikuti kegiatan. Di kelompok 1, jumlahnya 1 orang, di kelompok 2 1 orang, di kelompok 3 2 orang, sehingga jumlahnya 80%. Keaktivitasan dan kerjasama di kelompok 1, kelompok 1 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang, sehingga jumlahnya 60%. Pemahaman terhadap konsep dan praktek penghitungan penilaian kinerja guru, PKB, dan angka kredit menunjukkan kelompok 1-nya 1 orang, kelompok 2-nya 2 orang, 1 orang, kelompok 1-nya 1 orang, sehingga 60%. Nah, data paparan pada siklus kedua sama, jumlahnya masih tetap 5 guru. Respon aktivitas mengikuti kegiatannya 1 orang, di kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, sehingga jumlahnya adalah 100% menunjukkan sikap yang baik. Pemahaman terhadap konsep dan praktek menghitung penilaian kinerja guru, PKB, dan angka kredit, jumlah kelompok 1 1 orang, kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, sehingga jumlahnya adalah 100%. Nah, sehingga dilihat dari tabel persentasenya di sini sangat kelihatan dari perbandingan respon dan aktivitas kedua siklus tersebut menunjukkan ke siklus ke-1 dan siklus kedua selalu ada peningkatan. Begitu juga di perbandingan keaktivitasan dan kerjasama pada kedua siklus kelihatan sekali ada sangat signifikan kenaikannya untuk bekerja samanya. Dan pada perbandingan pemahaman konsep kedua siklus juga akan terlihat sekali, mulai dari perbandingan siklus ke-1 dan ke siklus kedua itu terlihat sekali ada peningkatannya, berupaya guru untuk memahami pemahaman konsep tentang penilaian kinerja, PKB-nya, dan FAK-nya. Sehingga data ini dapat hasil penelitian ini dapat disimpul hasilnya sebagai berikut. Temuan siklus pertama bahwa kepala sekolah perlu membimbing berkesinambungan mengenai konsep dan cara menghitung penilaian kerja guru, PKB, unsur penunjang, dan cara menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Di deskripsi hasil penelitian siklus kedua menunjukkan temuan siklus kedua adalah peningkatannya yang signifikan dengan nilai rata-rata 100%. Penampilan berhasil karena peneliti merubah strategi dan cara pendampingan, sehingga guru berantusias untuk mau mengikuti PKB, unsur penunjang, sehingga semua guru mampu untuk naik tingkat golongannya. Kesimpulan bahwa pelatihan dan pembimbingan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kemampuan guru dalam memahami konsep penilaian kerja guru, PKB, sehingga bisa mempraktekkan langsung untuk menghitung angka kredit. Kesimpulan yang kedua, pembimbingan berkelanjutan yang dilakukan secara berkelompok terbukti meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadiannya. Para guru
dan dengan sendirinya berdampak pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik. Saran-sarannya adalah untuk meningkatkan pengembangan secara pendidik, maka kepala sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendidik untuk mengikuti berbagai pelatihan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kompetensi profesi guru. Yang kedua, membimbing berkelanjutan diberikan sebagai salah satu program kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara terprogram. Melihat dampak positif dari penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan agar kepala sekolah lainnya dapat melaksanakan pembinaan berkelanjutan yang diharapkan dapat melakukan hal yang sama di dalam satuan pendidikan yang lainnya. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan yang luar biasa pada kesempatan ini. Biasanya saya hanya sebagai peserta, tetapi sekarang langsung saya menjadi pemakalah. Itu menjadikan suatu berkah rahmat dari Allah untuk mendapat ilmu yang lebih banyak lagi. Dan tak lupa kepada juri saya minta masukannya, saran dan kritik sehingga untuk perbaikan pembuatan jurnal yang lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli dari SD Angkasa ya, Margahayu. Margahayu. Baik, Bapak Ibu, kita beri aplaus sedikit ya buat Ibu Eli supaya lebih bersemangat lagi. Ya, baik, terima kasih waktunya masih tersisa 1 menit sih sebenarnya. Alhamdulillah ya, pas ya. Ya, bukan juri katanya, tidak ada yang dijuri, yang adalah moderator dan pembahas. Siap, Umay. Moderator, oke. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Saya ingatkan lagi para peserta mohon memperhatikan setiap penampil ya, pemakalah yang tampil. Bapak Ibu nanti diminta responnya, melakukan polling, termasuk juga memberikan respon hal-hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini ya. Baik, berikutnya saya panggilkan Bapak Yoga. Lupa bentar. Bapak Yoga, ya betul ya. Pak Yoga Adi Pratama dari SD Negeri Harapan 1, Kota Cimahi. Dengan judul makalah pembelajaran daring melalui model pembelajaran Radek untuk meningkatkan hot siswa SD di masa pandemi COVID-19. Oke, silahkan. Monitor Pak Yoga. Ada suaranya Bu? Cek. Halo, halo. Siap, mantap. Ya, sudah Pak Yoga. Oke, kita mulai ya, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti, Bu Rina, dan peserta yang lain yang luar biasa hebat. Di sini mungkin saya yang paling awam begitu ya. Baik, judul yang saya angkat yaitu pembelajaran daring melalui model pembelajaran Radek untuk meningkatkan HOTS siswa SD di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena yang pertama tentu kalau PTK itu berangkat dari masalah, yaitu masalahnya adalah HOTS di kelas saya itu termasuk rendah. Biasanya saya mensisipkan 1 atau 2 buah soal ketika ulangan harian ataupun ketika PAT, dan hasilnya memang siswa kesulitan untuk mengerjakan soal HOTS. Dan ini berbanding lurus dengan hasil OECD yang tiap tahun itu konsisten kita berada di peringkat bawah. Kemudian ada tuntutan abad 21 dari Binkley dan Trilling dan Fadel yang menyebutkan bahwa untuk hidup berkehidupan di abad 21 memang kita perlu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya tuntutan abad 21 ini tidak meskipun ada COVID-19 tapi tetap harus dilaksanakan. Kemudian ada permasalahan pembelajaran daring yang ada di jurnalnya Fitrianawati dan kawan-kawan 2020 yang menyatakan bahwa selama ini pembelajaran daring hanya dilaksanakan untuk pemenuhan tugas semata. Jadi ada kemudahan dari pemerintah untuk tidak menyelesaikan
materi. Nah, dan itu menjadi pembenaran guru-guru untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak melatih keterampilan berpikir. Dan yang terakhir, yaitu rendahnya publikasi ilmiah penggunaan model pembelajaran inovatif dari Barat di masa pandemi terhadap HOT. Nah, ini saya lihat di Scholar gitu, sangat jarang sekali yang meneliti tentang HOT di masa pandemi. Karena apa? Karena yang pertama, pembelajaran model-model seperti Discovery, Inquiry, PJBL itu memang sulit dilaksanakan dalam konteks daring. Begitu pula ada penelitian saya dulu dengan Sopandi 2019 yang menyatakan bahwa guru-guru itu tidak mampu untuk melaksanakan pembelajaran inovatif. Karena apa? Karena tidak mampu menuliskan sintaksnya. Nah, kemudian metodologi yang dipakai tentu adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Adapun instrumen yang digunakan adalah tes HOT. Tes HOT di sini saya memakai indikator dari Anderson dan Krathwohl, merupakan pengembangan dari taksonomi Bloom. Jadi HOT itu terbagi 3. Ada HOT sebagai transfer, ada HOT sebagai pemecahan masalah dan berpikir kritis, dan ada HOT sebagai berpikir kreatif. Nah, dan di sini saya mengambil HOT sebagai transfer, artinya untuk membuat soal HOT itu dilihat dari taksonomi Bloom tertinggi, C4, C5, dan C6. Dan itu adalah lembar observasi dan catatan lapangan. Subjek penelitian adalah kelas 4 tahun ajaran 2020-2021 di SDN Harapan 1 Kota Cimahi. Analisis data mengenai komparatif dan kualitatif. Nah, temuan penelitian itu menyatakan bahwa setidaknya kalau saya menggunakan model pembelajaran Radek, pembelajaran itu lebih terstruktur dan sistematis. Karena biasanya saya pribadi kesulitan untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Biasanya ujuk-ujuk saya mengirimkan tugas. Namun ketika dengan pembelajaran Radek, siswa juga akan mengikuti alur pembelajaran yang kita rancang. Nah, bagusnya pembelajaran Radek ini yaitu bisa fleksibel diterapkan, bisa menggunakan sistem luring, daring, maupun blended. Nah, bagaimana yang blended dan yang luring? Nah, tentu saja yang tahap read, answer, dan juga create itu dilaksanakan secara asinkronus. Artinya di luar tatap muka atau tatap maya. Sementara discuss dan explain itu harus dilaksanakan dengan tatap muka atau tatap maya. Nah, temuan penelitian saya menyatakan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan HOT antara siklus 1 dengan siklus 2. Begitu. Hal tersebut terlihat dari jumlah siswa yang memperoleh kriteria sangat baik dan baik itu dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 itu meningkat. Kemudian juga ketuntasan HOT siswa juga meningkat dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Nah, kenapa bisa meningkat seperti itu? Yang pertama, karena ada tahapan read. Nah, karena 90% siswa membaca sebelum dilaksanakan pembelajaran. Hal ini jelas mendukung peningkatan host, di mana terdapat efek positif antara host dengan siswa yang rajin membaca. Karena sebelumnya itu siswa jarang membaca sebelum pembelajaran, tapi dengan diterapkannya model Radek, siswa itu sudah memiliki bekal untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian untuk tahap answer, dapat memperlihatkan kepada guru bahwa sebelum pembelajaran dimulai, siswa sudah memahami materi dan menguasai beberapa indikator secara baik. Nah, ini kita tahu bahwa teori flipped classroom seyogianya bahwa siswa itu dapat menguasai materi pembelajaran di luar dari kelas, begitu, sehingga di kelas itu bisa kita fokuskan pada materi-materi yang esensial dan penting. Kemudian tahap discuss ini menjadi aktif karena siswa sebelumnya sudah memiliki bekal materi yang cukup untuk mendiskusikan masalah, karena siswa sebelumnya sudah baca, jadi pas diskusi itu lebih inovatif, lebih aktif, sehingga pas di Zoom itu memang saya juga kewalahan untuk mengatur jalannya diskusi, tapi itu sebuah hal yang positif karena biasanya diskusi untuk di SD itu sangat pasif begitu. Kemudian untuk explain, tahap explain pada model pembelajaran Radek lebih interaktif dan komunikatif karena tadi siswa sudah memiliki bekal materi yang cukup. Jadi saya membuat bahan ajar itu siswa dimudahkan untuk membaca dan nanti memperoleh materi. Dan tahap terakhir yaitu tahap create. Nah, ini tentu dari namanya juga merupakan tahap tertinggi dari HOTS. Nah, tahap ini akan membantu mengembangkan ide-ide kreatif siswa untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk ide penyelidikan, pemecahan masalah, dan proyek. Jadi, pengetahuan siswa yang sudah didapat itu disintesiskan melalui tahap create sehingga lebih kena gitu ya. Ini seperti STEM ya. Kalau STEM kan berarti di artnya itu dibuat karya.
ini siswa menjadi lebih variatif ya dalam pembelajaran daring. Jadi penelitian ini memutus anggapan bahwa pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi masih hanya soal pemenuhan tugas semata. Jadi sehingga bisa gitu bahwa pembelajaran daring itu dilaksanakan menggunakan model pembelajaran, tidak hanya kita mengirim tugas di grup WhatsApp, kemudian tidak ada kegiatan awal dan tidak ada kegiatan PTPE akhir. Kesimpulannya, terdapat peningkatan yang signifikan hot siswa, yakni pada prasiklus memperoleh kereta baik hanya 2 siswa, tapi pada siklus 1 meningkat menjadi 15 dan di siklus 2 menjadi 20. Selanjutnya pada tingkat ketuntasan belajar mengalami peningkatan juga, di prasiklus itu 13 siswa, di siklus 1 itu menjadi 28 siswa, dan di siklus 2 menjadi 33 siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator kinerja telah tercapai di mana telah lebih dari 80% siswa memperoleh nilai HOS dengan di atas KKM. Gitu. Rekomendasinya, penelitian ini cocok ya untuk digunakan di masa pandemi ataupun di masa normal begitu, karena radek itu bisa fleksibel. Dan penelitian ini bisa diujikan di kelas lain karena saya masih baru menguji di kelas 4. Kemudian perlu adanya penelitian perbandingan hasil belajar siswa yang daring, luring dan blended menggunakan model pembelajaran radek. Nah, ini belum saya sentuh begitu. Mungkin lain kali ada perbandingan antara ketiga jenis siswa. Sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 8 menit lebih ya, lebih dikit. Alhamdulillah efektif waktunya. Terima kasih Pak Yoga untuk presentasinya yang tadi sudah menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran radek ya. Read, answer, discuss, explain, and create katanya gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih ya. Nanti kita tunggu pembahasan langsung sekaligus oleh Bu Dr. Rina ya. Selanjutnya saya panggilkan. Oke, kita kasih plus dulu untuk Pak Yoga. Oke, terima kasih keprok sing rame di ruangan masing-masing ya. Atau pakai reaction boleh. Baik, saya panggilkan selanjutnya yang ketiga, Ibu Ida Hindasah, SD 1 Karangmulia. Pemanfaatan aplikasi Flip HTML5 untuk bahan ajar digital terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar. Monitor Ibu Ida. Ya, Ibu maaf. Barusan anak saya ada ini. Ada mohon Bu, kami di Bumi dari... share iklan. Baik Ibu, waktunya 10 menit. Silahkan saya serahkan sepenuhnya pada Ibu. Bagaimana? Apakah sudah nampak? Sudah. Tinggal di slideshow saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak LPMP, kepada Ibu Moderator, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempublikasikan hasil penelitian saya. Untuk mukadimah mengikuti pembicara sebelumnya dan sebagai penguatan, alasan saya mengikuti kegiatan ini karena saya ingin mendapatkan pengetahuan tentang cara menulis PTK yang baik dan benar. Karena apa yang saya pahami mungkin masih banyak kekurangannya. Profil saya merupakan pengajar kelas 6 di SDN 1 Karangmulia, Kadungora, Kabupaten Garut. Judul penelitian yang saya angkat yaitu tentang pemanfaatan aplikasi Flip HTML5 untuk bahan ajar digital terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar di kelas 6. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, pertama, munculnya kejenuhan dari peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar peserta didik
saat merespon tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, hasil belajar yang diperoleh benar-benar belum optimal. Kita tidak bisa munafik bahwa dengan adanya pandemi COVID ini menuntut kita, menuntut para guru, menuntut para siswa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lalu metode yang saya gunakan dalam penelitian ini seperti layaknya sebuah PTK dan apa yang saya pahami, apa yang saya tahu, saya menggunakan metode deskriptif analitik yang menjadi sumber data yaitu peserta didik yang merupakan sampel dan populasi dari penelitian ini. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan pertama tes, yang kedua angket, selanjutnya wawancara, yang keempat observasi, dan selanjutnya observasi, mungkin ini tidak tersave, dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Dan keempat dari metodologi penelitian ini yaitu adanya teknik analisis data. Temuan dan pembahasan dari penelitian saya yaitu dari siklus 1, pada saat pemberian materi melalui WhatsApp group dengan membagikan link bahan ajar digital yang memanfaatkan aplikasi Flip HTML, peserta didik nampaknya masih kebingungan untuk membuka link yang dibagikan. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan dari peserta didik melalui WhatsApp pribadi tentang cara membuka materi secara online. Setelah peserta didik mengupload tugasnya secara individu, ternyata hasilnya menunjukkan masih ada yang di bawah KKM. Pada siklus lanjutan, yaitu pada siklus 2, peserta didik sudah membuka link bahan ajar digital yang dibagikan melalui WhatsApp group. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online menggunakan panduan pada bahan ajar digital. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi melalui chat WhatsApp. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik mengupload tugas individu secara pribadi melalui WhatsApp. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, pertama, pemanfaatan aplikasi Flip HTML5 untuk membuat bahan ajar digital pada materi masyarakat peduli lingkungan di kelas 6 SDN 1 Karangmulia ternyata dapat membantu peserta didik untuk menyerap materi pembelajaran karena link yang dibagikan dapat dibuka berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan dan bersifat asinkron. Lalu, kesimpulan selanjutnya, pengelolaan materi pembelajaran tema 6 tidak monoton, sehingga dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online di masa pandemi ini. Lalu dilihat dari hasil belajar peserta didik kelas 6 setelah mempelajari materi dengan memanfaatkan bahan ajar digital berbasis aplikasi Flip HTML5 menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, di sini mungkin saya akan mengutip sedikit tentang cara pembuatan Flip HTML. Karena saya ingin berbagi kepada rekan-rekan untuk bisa membuat materi bahan ajar yang berbasis aplikasi Flip HTML. Pertama, Flip HTML5 ini kita cari dengan menggunakan Google, alamatnya fliphtml5.com. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan gambar seperti ini. Nah, klik pada Make a Flipping Box. Lalu akan menemukan yang seperti ini. Nah, setelah menemukan gambar seperti ini, Bapak Ibu klik Upload PDF. Nah, lalu tinggal mencari pada file-file yang Bapak Ibu miliki. Nah, pada tahap akhir ada convert, ini uploading file, lalu akan mengconvert,
setelah 100% akan terbentuk menjadi sebuah bahan ajar berbasis digital. Nah, ini contoh-contoh yang telah saya buat. Bahan ajar digital ini kita bisa modifikasi dengan menggunakan background yang bergerak ataupun tidak bergerak. Lalu kita bisa menambahkan musik. Bahan ajar digital ini selain dimanfaatkan untuk membuat aplikasi Flip HTML ini, selain bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar digital kepada peserta didik, kita juga bisa memanfaatkannya untuk membuat tugas-tugas yang lain. Nah, ini adalah koleksi yang saya buat pada pembuatan bahan ajar digital atau materi-materi digital dengan menggunakan aplikasi Flip HTML5. Sekedar lampiran bahwa pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan WhatsApp, tetapi proses pembelajaran masih dipandu. Flip HTML5 ini, bahan ajar digital ini hanya merupakan media untuk membantu para siswa dalam mempelajari materi selama pembelajaran yang diberikan secara online. Dua menit lagi ya, Bu. Ya. Nah, menurut penelitian saya, kelebihan bahan ajar digital dengan menggunakan aplikasi Flip HTML yang pertama praktis karena dapat diakses melalui HP Android ataupun laptop. Yang kedua efisien karena mudah diakses oleh peserta didik tanpa batasan waktu dan tempat. Yang ketiga efektif karena dapat dibaca hanya dengan membuka link tentang bahan ajar. Dan yang terakhir menarik karena konten bahan ajar dapat ditambahkan multimedia berupa cover, animasi, gambar-gambar baik bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, sementara kekurangannya harus menggunakan HP jenis Android jika ingin membuka link dan jaringan sinyal harus bagus. Nah, mungkin saya bisa memberikan contoh ini. Ya, Bu. Tampaknya tidak keluar di tampilan presentasi Ibu. Tidak keluar. Baik. Waktunya sudah habis, Bu. Oke, ya, Bu, boleh closing? Ya. Ya, Bu, ya. Tadi harusnya share screen saja ya. Kayaknya share PowerPoint saja tadi. Oh. Tapi materi-materi saya nampak, Bu. Tadi Mas sudah. Yang tadi yang contoh yang tadi. Oh, Oke, tidak apa-apa. Ini saja, closing saja. Terima kasih atas waktunya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida dari Garut ya untuk presentasinya. Sayang sekali tadi mau menampilkan contohnya ya, kalau musiknya sudah terdengar oleh kita, tapi visualnya tidak. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ida. Kita kasih tepuk tangan virtualnya. Oke, sip. Baik, selanjutnya saya panggilkan penampil terakhir dari sesi pertama. Di sesi pertama kita untuk Pak Herianto. Oh, ini dari Belitung ya, Bapak? SMP Negeri 4 Gantung, Belitung. Penggunaan media Algamaji untuk meningkatkan hasil belajar PAI, materi haji dan umroh kelas 9
A SMP Negeri 4 Gantung. Monitor Pak Herianto. Halo, Pak Herianto. Oke, host, saya minta info Pak Herianto sudah bergabung dengan kita. Pak Herianto nggak masuk karena kendala cuaca di Bangka Belitung ya katanya Bu Resti. Oh gitu. Ih, terang Jauh ini. aja. Iya, tadi ada Oke. informasi. Siap. Oke, berarti ya nanti kita kembalikan saja ya ke leading sektor ya, bagaimana nasib Pak Herianto ke depannya. Baik, Umay, monitor, Dr. Rina, kayak tampaknya kita hanya punya 3 penampil nih, pemakalah ya. Mangga, alhamdulillah nih, sisi lainnya kita bisa mengefektifkan waktu kembali. Mangga, untuk pembahasan kita dengarkan review dari Bu Dr. Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kalau di saya kecil, di yang lain, Pak Ade, besar suara? Kecil, Bu Rina kurang kencang. Ya. Okay. Nah, itu dia. Sudah sekarang? Kencang. Mantap, Mai. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih atas presentasi makalah dari hasil PPK dan PTS-nya. Luar biasa ya Bapak Ibu, ini kesempatan yang betul-betul Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk peningkatan atau pengembangan profesi Bapak Ibu sekalian. Yang akan saya bahas tiga pemakalah ya. Yang pertama dari Ibu Eli Nur Laila. Nah Ibu Eli tadi sudah ditampilkan yang Ibu sampaikan itu, saya ada pertanyaan untuk Ibu. Treatment yang digunakan untuk siklus 1 dan 2 itu Ibu sampaikan tadi ada perbedaan ya. Apa aja tuh Bu? Beda enggak? Atau sama atau ada modifikasi atau bagaimana, bisa diceritakan sedikit aja Pak? Bu, silakan. Perlu kami sampaikan untuk yang PTK, PTS ini, treatment yang karena kita ingin menguji seefektif apa treatment yang kita gunakan. Treatment itu bisa berupa metode, bisa berupa strategi, bisa berupa media juga gitu ya. Jadi treatment itu tindakan-tindakan yang kita akan uji keefektifannya di kelas kita gitu, seperti itu. Nah tadi yang Ibu Eli Nur Laila sampaikan itu di siklus 1 dan 2 treatmentnya beda gitu, seperti itu. Itu yang di dalam PTK itu nanti akan terjadi bias Bapak Ibu ya, bias untuk bisa melihat keefektifannya, karena ketika kita menggunakan treatment A, hasilnya apa, kemudian di yang kedua treatmentnya beda lagi, nanti kita sulit untuk bisa mengatakan itu efektif. Bisa diceritakan Bu, yang treatment 1 dan 2 itu beda apa enggak, atau seperti apa bentuknya? Treatment ke-1 dan ke-2 itu sama Bu, treatmentnya. Cuma yang membedakan mungkin hasilnya, saya tadi salah itunya. Sama-sama treatment yang ke-1 yang respon aktivitas mengikuti kegiatan, aktivitas dan kerjasama kelompok, pemahaman terhadap konsep dan praktek penghitungan PK guru dan PKB, dan angka kredit itu di siklus 1 dan siklus kedua tetap sama treatmentnya itu Bu. Ya, saya tadi menyimak Ibu bilang ada perubahan, ada perbedaan. Maksudnya perubahannya itu di dalam hasilnya. Oke, ya. Kalau hasil pasti harus ada perubahan. Ya, jadi kalau treatmentnya mah Bu, itu yang 4 respon itu yang sesuai dengan instrumen di PTS saya. Nah, tapi yang berbeda itu hasil dari treatment ini gitu, dari siklus ke-1 dan siklus kedua itu ada hasil yang signifikan. Jadi perbedaannya dari hasilnya Ibu, maaf mungkin saya itu konfirmasi lagi. Ya, baik Bu. Bu, rumusan masalahnya apa sih Bu? Tadi tidak kelihatan, tidak tersampaikan ya? Oh iya, rumusan masalahnya. Jadi yang pertama ya, rumusan masalahnya adalah apakah pembimbingan berkelanjutan yang dilakukan dapat meningkatkan keterampilan sosial para guru di SD Angkasa 6. Yang kedua, apakah pembimbingan berkelanjutan yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman guru tentang penilaian kinerja guru, PKB, dan menghitung angka kredit pada guru SD Angkasa 6. Itu Bu. Terima kasih.
Baik Bu, saya kira itu saja ya Bu ya. Nanti selebihnya sebetulnya kalau secara detail. Tapi saya ngitung takut waktunya. Kalau di sini udah saya diedit lagi Bu. Terima kasih masukannya. Terima kasih Ibu Elinur Lela untuk makalah kedua Pak Yoga Adi Pratama. Ini menarik sekali. Disampaikan Bapak luar biasa ya. Jadi ada tadi ada hasil yang dicapai oleh setiap siklus juga Bapak tadi paparkan. Cuma pertanyaan saya, adakah indikator keberhasilan yang itu di luar dari peningkatan pengetahuan kaitan dengan bagaimana aktivitas siswa itu Bapak explore nggak di dalam, kalau di dalam artikelnya saya tidak melihat itu, di paparan juga Bapak juga tidak explore itu, bisa disampaikan Pak. Terus yang kedua, ini biar sekalian nanti Bapak menjawabnya, untuk PTS PTK itu tidak ada kelas kontrol ya. Jadi dalam PTS PTK tidak ada kelas kontrol karena yang ada kelas kontrol itu adalah salah satu ciri yang sangat prinsip dalam penelitian eksperimen. Jadi mohon ini harus jeli kita bisa memastikan bahwa kita ini menggunakan metode PTS atau PTK, di mana PTK PTS ini nggak ada kelas kontrol, jadi tidak ada kelas yang dibandingkan gitu. Itu yang itu ada di makalahnya Pak Yoga itu ada studi komparatif 2 kelas. Nah ini yang saya ingin tanyakan juga. Silakan Pak Yoga bisa dikonfirmasi pertanyaan saya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Yang pertama, betul ya, saya tidak ada variabel terikat lain kecuali HOTS, begitu. Seharusnya sih mungkin motivasi atau aktivitas, itu terima kasih mungkin menjadi masukan bagi saya, Bu, di kemudian hari ketika menyusun PTK. Kemudian tadi studi komparatif, ya memang sepertinya saya salah ketik, Bu, atau salah memasukkan, karena bab 3 saya melihat dari internet, Bu. Saya lihat dari artikel begitu, saya mungkin tidak di-review lagi begitu Bu. Terima kasih atas koreksinya. Itu jadi pembelajaran berharga bagi saya, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga Adi Pratama. Jadi itu ya Bapak ya, jadi selain juga nanti Bapak karena fokus ke HOT, tapi tetap HOT itu akan berdampak juga ke aktivitas yang dilakukan oleh siswa, itu dieksplorasi untuk bisa melengkapi PTK kita gitu ya. Karena proses juga bukan hanya hasil yang dilihat berupa hasil tes, tapi juga proses belajarnya Bapak eksplorasi, sampaikan bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa yang tadinya mungkin tidak aktif menjadi aktif, itu dideskriptifkan di dalam artikel atau di dalam makalah Bapak ya. Yang kedua yang studi komparatif itu ciri khas dari eksperimen. PTK PTS jangan pernah menggunakan 2 kelas yang berbeda untuk ada kelas kontrol, itu sangat orang Prof. Supriyadi itu mengatakan haram menggunakan kelas kontrol karena ini PTS PTK gitu. Kecuali kalau metodenya eksperimen itu wajib pakai kelas kontrol. Baik, yang ketiga Ibu Hindarsah, ini treatmentnya menarik ya. Ida Hindasah. Bu Ida Hindarsah, betul? Ya. Ida Hindasah. Ya, menarik sekali treatment yang Ibu lakukan. Nah, ini Ibu sampaikan juga di sini di metodenya, karena ini PTS PTK, maka metodenya metode penelitian tindakan kelas gitu ya, atau metode penelitian tindakan sekolah gitu. Dan di situ Ibu jangan juga menyantumkan metode deskriptif analitik, itu beda lagi ranahnya, itu di ranahnya ada penelitian kualitatif gitu. Karena PTK PTS ini masuk di dalam ranahnya penelitian praktis, jadi nggak pakai paradigma penelitian deskriptif analitik gitu, seperti itu. Itu tolong dihindari. Jadi sampaikan saja bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas dengan menggunakan berapa siklus, dan setiap siklusnya berapa pertemuan, di mana setiap siklus itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi. Nah itu aja. Jadi PTS PTK itu pasti itu dalam kita mendeskripsikan metodenya. Tidak keluar dari itu ya, seperti itu. Mohon dikoreksi ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Terus tadi menarik sebetulnya kalau tadi tampil videonya ya, bagus sekali. Dan itu Ibu bisa lanjutkan lagi untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang serupa untuk di kelas lainnya mungkin, atau mungkin ada inovasi-inovasi baru dalam treatment yang sudah Ibu gunakan.
Demikian Ibu Resti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan kembali. Mangga Bu Resti. Iya, alhamdulillah ya. Beberapa masukan, poin-poin sudah disampaikan Ibu Dr. Rina kepada ketiga pemakalah di sesi pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti ya untuk memperbaiki karya tulis kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi kedua dari seminar ini. Saya miliki 3 nama ya, Pak Herianto tadi di skip, Bu Hajah Rita Rosidah, SPD MMPD, SMP Negeri 3 Pagaden, Subang, ini ya. Monitor, Bu Rita, ya. SMP ya, 3 Pagaden. Oke. Ya. Dengan judul Inquiry atau Discovery meningkatkan kinerja belajar peserta didik kelas 8B SMP Negeri 3 Pagaden untuk materi tekanan tahun pelajaran 2019-2020. Ini di pandemi juga. Belum ya, sebelum atau tengah-tengah. Ya, mangga Bu Rita, saya serahkan 10 menit untuk Ibu. Terima kasih. Mohon izin saya langsung share screen. Mohon maaf, sudah terdeteksi gambarnya, Bu? Belum, Bu. Belum. Masih loading, masih. Ya. Sudah ada? Masih loading. Sudah ya. Sudah, ya. Oke. Sudah ada. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada LPMP yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya Rita Rosidah dari SMP 3 Pagaden akan menyampaikan inquiry discovery meningkatkan kinerja belajar peserta didik kelas 8B SMP 3 Pagaden untuk materi tekanan tahun pelajaran 2019-2020. Latar belakangnya yang pertama rendahnya kinerja belajar, ini dapat dilihat dari lemahnya dalam berpikir kritis, kemudian kurangnya keberanian peserta didik untuk berkomunikasi atau menyampaikan hasil pembelajarannya, kurangnya berkolaborasi dengan kelompoknya, juga kreativitasnya kurang, dilihat dari laporannya hanya biasa-biasa saja, kemudian lambat menyelesaikan tugas dan malas mengerjakan tugas. Tentu saja ini berdampak kepada rendahnya nilai pengetahuan yang kurang dari KKM. Sehingga saya merumuskan masalah bahwa apakah dengan inquiry discovery dapat meningkatkan kinerja belajar pada peserta didik pada materi tekanan. Untuk metodologi penelitiannya adalah di SMP 3 Pagaden, kemudian waktu penelitiannya 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2020. Sebagai subjek penelitiannya adalah kelas 8B SMP 3 Pagaden. Variabel penelitian yang diteliti adalah respon peserta didik terhadap pembelajaran, kemudian inquiry discovery, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, bekerja sama, berkomunikasi, dan pengetahuan dari hasil ulangan tekanan. Untuk pelaksanaan PTK mengacu pada model spiral Chemis and Metzger, di mana diawali dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali, yang merupakan dasar untuk ancang-ancang pemecahannya. Kemudian dalam pembelajaran menggunakan langkah-langkah inquiry discovery. Langkah-langkah inquiry discovery di sini ada 5 di dalam buku sebagai rujukan, yaitu ada merumuskan masalah, merencanakan, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Kemudian yang keempat, menarik kesimpulan. Yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut. Hanya langkah-langkah inquiry discovery yang terdapat dalam buku dari Kemendikbud tahun 2017 ini dikembangkan dengan cara memisahkan antara langkah pengumpulan data dan menganalisis data. Pemisahan ini dilakukan karena mengumpulkan dan menganalisis data adalah kegiatan hal yang berbeda, bukan saja berbeda, tapi peran analisis dalam penelitian akademik sangat penting dan sangat prinsipil. Karena disitulah letak nilai akademik. Tanpa analisis dalam penelitian, maka penelitian tidak akan ada makna. Cara pengumpulan datanya untuk kinerja belajar peserta didik tentu saja dengan cara observasi, dengan instrumen.
yang mencakup identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, bekerjasama, dan berkomunikasi. Untuk pengetahuan dilakukan tes tertulis, dan untuk peserta didik diberikan angket respon setelah pembelajaran siklus 2 selesai. Nah, semua siklus pertama ternyata masih ada yang kurang fokus pada percobaan, tapi malah asik memainkan alat praktikum. Kemudian dalam presentasi masih banyak peserta yang mengobrol dan tes pengetahuan peroleh rata 68,19. Artinya indikator keberhasilan tes pengetahuan minimal nilai rata 75 masih belum tercapai. Nilai rata-ratanya hanya 68,19, sementara presentasi ketuntasannya juga hanya 61,29%. Nah, di sini juga siswa masih malu-malu untuk mengajukan ide atau menanggapi ide temannya. Hal inilah yang membuat rekomendasi untuk kelanjutan siklus kedua, di mana presentasinya harus diubah tekniknya. Temuan siklus kedua ternyata alhamdulillah siswa sudah aktif berkomunikasi, berbagi ide dan pendapat pada temannya. Kemudian peserta didik juga sangat antusias melaksanakan percobaan dan presentasi, dan pengetahuan nilai rata-ratanya juga jadi 76,42 dengan penuntasan statistika 80,65%. Nah, dari hasil data-data tersebut maka dapat dilihat bahwa mengidentifikasi masalah ini dapat kenaikan 25,80%, kemudian untuk mengumpulkan data ada kenaikan 19,36%, untuk menganalisis data ada kenaikan 32,26%, membuat kesimpulan ada kenaikan 25,80%, dan bekerja sama 22,58%, dan untuk berkomunikasi ternyata ada pencapaian yang sangat luar biasa 41,94%. Dan kinerja guru untuk inquiry discovery ini berkembang dengan baik. Kemudian hasil pengetahuan di sini juga ada kenaikan sebesar 8,23% dari siklus 1 ke siklus 2, dengan ketuntasannya juga ada kenaikan yang asalnya rata-rata 61,29% naik menjadi 80,65%. Kenaikannya 19,36%. Sehingga dari hasil semuanya ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry discovery dapat meningkatkan kinerja belajar peserta didik pada materi tekanan. Kemudian kinerja guru dalam pembelajaran tekanan menggunakan model pembelajaran inquiry discovery memenuhi kriteria baik, dan peserta didik pun memberikan respon positif terhadap penerapan model pembelajaran inquiry discovery ini. Nah, untuk rekomendasinya bahwa model inquiry discovery dapat digunakan dalam penyampaian pembelajaran pada materi tekanan. Referensinya ini salah tiganya adalah dari buku Insan Cendekia oleh Bapak Sukidin dan kawan-kawan dari manajemen dengan judul Manajemen Penelitian Tindakan Kelas, kemudian modul bahan diklat kurikulum 13 panduan untuk sekolah menengah pertama tidak dipublikasikan Jakarta dari Direktorat Pendidikan Dasar Menengah dan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan buku IPA kelas 8 Siti Jubaidah. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Ibu. Ya, baik. Waktunya 8 menit. Mantap, Bu. Ya, sungguh efektif, efisien ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Mungkin Bu Dr. Ina sudah membuat sedikit catatan. Nanti kita sampaikan di 10 menit setelah sesi ini. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Tadi sudah kita dengar pemaparan dari Ibu Rita. Kita beralih ke Dr. Anda Titik Sugiharti Lawati Dewi. Oh, namanya keren ya, MM. Dari Dinas Pendidikan. Oke, kita punya Dinas Pendidikan Kota Depok nih. Bimtek Dirari sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran HOTS di Sekolah Binaan Kota Depok tahun pelajaran 2018-2019. Oh, ini pengawas ya, Ibu Titik ya. Baik, monitor Bu Titik.
Ya, alhamdulillah Bu Resti, Damang. Alhamdulillah Pangestu sama Larna. Baik, Mangga, 10 menit waktu kami berikan untuk presentasi dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Resti sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dr. Rina Mutakin sebagai pembahas. Kemudian di sini juga hadir ada Purnama dan Pak Ade Yoga. Mohon izin untuk share screen. Ya, ini judul saya adalah Bintek Direlay sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran HOTS di di sekolah binaan Kota Depok. Ini sebagai penelitian tindakan sekolah yang saya laksanakan tahun 2019. Salah satu tupok pengawas diantaranya adalah dalam pengawasan akademik, yaitu dengan melakukan supervisi akademik, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Yang di dalamnya awal melakukan pembimbingan secara individual, kemudian berikutnya dilakukan pembimbingan secara kelompok. Latar belakangnya adalah yang pertama karena kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran HOTS. Jadi guru di sini masih sulit membedakan dari kata kerja operasional dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Mana yang termasuk pemahaman, mana yang termasuk aplikasi, mana yang termasuk analisis, mana yang sintesis. Ini teman-teman guru masih bingung terhadap pembedaan dari kata kerja operasional yang akan ada di dalam indikator maupun kompetensi dasar yang ada dalam mata pelajaran. Kemudian yang kedua, guru juga mengalami kebingungan model pembelajaran apa sih yang akan diberikan pada materi pembelajaran yang HOTS ya. Pada kita tahu bahwa dalam kurikulum 13 tentu pembelajaran yang meningkatkan daya kreativitas, daya pikir, kemudian daya kritis siswa itu dalam menyongsong abad 21 saya kira memang perlu diimbangi. Begitu juga dengan keterampilan abad 21 yang ditandai dengan teman-teman guru harus bertransformasi digital karena ini tahun 2019 Ibu yang saya paparkan, jadi belum masuk ke pandemi ya. Kalau pandemi memang kita akhirnya dipaksa dan terpaksa dan akhirnya terbiasa itu. Jadi ini ternyata ada korelasi dan mungkin relevan juga karena high order ini terkait dengan abad 21 tentu saja dengan peserta didik yang sudah ada di generasi Z, sementara kita masih di generasi X tentu perlu menyeimbangkan itu semua bahwa pendidikan adalah sebuah hal yang sangat dinamis tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor. Anggapan guru bahwa pembelajaran HOT itu menyulitkan gitu. Jadi teman-teman guru ini masih memiliki zona nyaman bahwa dengan paradigma yang lama, mindset mereka bahwa pembelajaran high order thinking skill itu sangat sulit gitu ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya ada dengan melangkah kepada AKM ya. Tapi ini karena tahun 2019. Ini tentang metodologi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Rinda. Metodologi sini adalah melalui siklus ya Bu Rina ya, ini paparan saya di sini analisis deskriptif komparatif, jadi membandingkan kondisi awal kemudian kondisi siklus 1 dan siklus 2. Jadi awal itu saya melakukan pembimbingan dengan secara individual, sedangkan berikutnya di siklus kedua melakukan pembimbingan secara kelompok ya. Digital library di sini jadi artinya bahwa saya ingin teman-teman itu tidak lagi berdasarkan paper dan pensel, artinya menggunakan kertas, tapi bagaimana menyediakan semua media pembelajaran, materi pembelajaran, itu semuanya dalam bentuk digitalisasi. Waktu itu saya memberikan materi hanya dalam bentuk Bitly dan QR Code. Mungkin setelah sekarang 2020 banyak sekali tentunya ya teman-teman karena sudah di dalam PJJ ini otomatis ada yang membuat Google Form menggunakan LMS dan lain sebagainya karena ini tahun 2019 jadi masih 2 dan itu pun hal yang baru saat itu mengenalkan kepada teman-teman tentang Bitly dan QR Code. Jadi ini untuk melatih digitalisasi bagaimana mereka mengumpulkan semua materi, media dan lain sebagainya dalam bentuk digital. Dan itu pun tentu saja akan diberikan materi-materi tersebut kepada siswa sehingga mereka hanya memberikan link Bitly ataupun QR code ya dalam bentuk kode. Kemudian data kualitatif menggunakan hasil pengamatan yaitu dari hasil observasi, pengumpulan datanya menggunakan teknik non-tes dengan lembar pengamatan ya. Lembar pengamatan kemudian lembar penilaian. Tentu saja karena ini supervisi tentu ada 3 parameter penilaian yaitu penilaian dari
RPP-nya, kemudian penilaian dari proses pembelajarannya, juga penilaian dari lembar penilaian yang dilakukan oleh guru ya, termasuk administrasi guru. Dan validasi datanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu melibatkan subjek sendiri yaitu guru, kemudian teman sejawat dan kepala sekolah. Sasaran dari penelitian ini adalah karena sekolah yang saya jadikan penelitian adalah sekolah-sekolah baru, dan kebanyakan binaan saya ini adalah sekolah-sekolah berbasis pesantren. Jadi memang basic edukasi mereka bukan dari keguruan, jadi makanya sangat terpahami bahwa mereka belum begitu memahami bagaimana tentang pembelajaran HOTS itu sendiri. Kemudian di sini dalam temuannya siklus dalam kondisi awal bahwa skor kemampuan unjuk kerja guru itu terendah nilainya 60, kemudian yang tertinggi hanya 72. Jadi dirata-ratakan dari sampel 7 orang itu 64, sedangkan rentangnya 60 ke 72 itu adalah 12 ya. Kemudian pada saat kondisi awal ini teman-teman guru yang mendapatkan nilai rentang 51 sampai 60 itu 2 orang, kemudian 61 sampai 73 orang, dan 71 sampai 80 rentangnya adalah hanya 2 orang ya, dari jumlah 7 sampel guru yang saya amati. Kemudian kemampuan pengelolaan pembelajaran siklus 1 ini sudah ada peningkatan, walaupun dalam siklus 1 ini karena metodenya adalah pembimbingan secara individual, banyak yang tidak tergali daripada guru itu sendiri. Jadi guru karena dibimbing secara individu, pada saat selesai melakukan supervisi, kita diskusi dengan guru, guru tidak terbuka ya, jadi agak malu dan sungkan kepada saya untuk menyampaikan ketidakmengertian mereka dan ketidakpemahamannya itu di mana dan bagaimana membedakan model-model pembelajaran yang memang ada di dalam kurikulum 13. Jadi mereka sendiri masih bingung apa itu PBL ya, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, bagaimana dengan PJBL, project based learning-nya, project based learning project, kemudian membedakan juga dengan inquiry discovery. Jadi mereka masih bingung membedakan sintaks dari model-model itu. Jadi oleh karena itu maka kita lanjutkan dalam kemampuan unjuk kerja di siklus 1 ini terendah 64 dan tertingginya adalah 80 dengan rata 69. Rentangnya adalah 16. Jadi di sini ada kenaikan bahwa yang tadi nilai terendah 51 sampai 60 tadi ada 2 orang, sekarang menjadi tidak ada. Adanya di 61 sampai 70 itu 5 orang, 71 sampai 80 2 orang ya. Ini di siklus pertama. Kemudian pada siklus kedua yaitu dengan pembimbingan kelompok ya, kita kumpulkan sama-sama guru dalam satu ruangan untuk bersama-sama belajar dengan teman-temannya yang lain, sehingga di situ terjadi pertukaran informasi dan exploring terjadi. Jadi ketidakpahaman guru itu tersampaikan, mereka tidak sungkan lagi karena secara berkelompok kita berikan. Jadi kalau yang awal kan hanya secara individu, jadi mereka masih ragu dan malu terhadap kami, kesulitan-kesulitan yang disampaikan. Sehingga dengan belajar bersama secara kelompok ini terjadi share pengalaman, brainstorming antar teman guru itu sendiri. Kemudian juga saya mencoba juga untuk menambahkan dengan ada pemodelan. Jadi ada guru model yang tampil sehingga mereka mendapatkan kejelasan bahwa dalam pembelajaran yang menuntut high order thinking skill itu model-model pembelajaran yang berbasis masalah itu ditampilkan oleh guru model, sehingga ini akan memberikan pemahaman yang sangat bermakna bagi guru ketika mereka belajar bersama gitu ya. Di sini terendah nilainya adalah 72, kemudian tertinggi 86 dengan rata-rata 77, rentangnya 14. Kemudian kemampuan guru dalam pengembangan belajar setelah dilakukan Bintek Digital Library tadi itu secara berkelompok, alhamdulillah mengalami kenaikan yang mendapatkan rentang nilai 71 sampai 80 itu 5 orang. Dan ada yang mendapatkan nilai 81 sampai 90 itu 2 orang. Ini selanjutnya. Di sini bisa kita lihat bahwa kegiatan pendampingan awal dengan individual itu kita lakukan di siklus pertama
Nilai terendahnya adalah 64 dan nilai tertingginya ada 80, rata-ratanya 69. Sedangkan kemudian dilakukan dengan supervisi secara berkelompok dengan bimbingan secara teknis melalui digital library, itu mengalami kenaikan ya. Nilai terendahnya 72, tertingginya 86 dan rata-ratanya 78. Nilai terendah naik 20% dari 60 menjadi 72 dan nilai tertingginya 19,4% dari 72 menjadi 86 dan rata-ratanya dari 64 ke 78 ini 23,8%. Saya lanjutkan. Bahwa proses supervisi kelas untuk memantau pelaksanaan pembelajaran high order thinking skill dengan teknik pendampingan melalui pembimbingan pengawas pada siklus 1 secara individual belum menunjukkan kepahaman. 1 menit lagi ya, Bu. Ya Bu Resti. Secara individual belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga di siklus kedua karena mereka terjadi kolaborasi bersama sehingga saling memberikan masukan, guru pun antusias dan bersemangat, dan ini membuka mindset teman-teman guru bahwa pembelajaran itu ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan gitu ya. Baik, Bu Resti, ini rekomendasinya ya. Maaf, kesimpulan terlebih dahulu. Rekomendasinya bagi Dinas Pendidikan diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah. Kemudian saya berharap juga para kepala sekolah membantu memfasilitasi dan berpartisipasi aktif melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab penyongsong abad 21. Dan guru hendaknya proaktif dalam penelitian yang diadakan oleh pengawas sehingga akan bermanfaat tentunya penelitian ini. Baiklah, untuk ini karena 1 menit nih kata Bu Resi. Ini daftar pustakanya Bapak dan Ibu tidak usah saya bayarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titik untuk presentasi yang sangat luar biasa dari ini ya, penelitian tindakan sekolah melalui supervisi ya terkait dengan kepengawasan. Oke, sukses selalu ya Bu ya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Titik presentasinya dan insya Allah dilanjutkan ya apabila memang berlanjut ke tahap selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk penampil terakhir, sebelum penampil terakhir saya kedapatan pesan sponsor dari teman-teman panitia. Mohon Bapak Ibu pastikan ada 4 orang yang belum mengisi absen peserta ya. Jadi Bapak Ibu kita akan fokuskan, Bapak Ibu silahkan 4 orang yang belum mengisi link absen peserta. Jangan tertukar dengan pemakalah ya. Tadi ada link pemakalah. Pemakalah sudah full. Dipilih-pilih lah Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Umayyah terakhir ya. Ini pemakalah kita terakhir dari Chongyeang. Ibu Yuyu Rahayu, SPD. Rancangan LKPD mitigasi bencana tanah longsor. Oh, Pak Yuyu. Bapak ya? Sorry. Maaf Pak ya. Rancangan LKPD mitigasi bencana tanah longsor berbasis ESD dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Chongyeang. Ya. Oke, maaf Pak Yuyu, silahkan. 10 menit waktu kami. Nih, Bu. Iya, Bangga. Atur. Mohon maaf saya off kamera sebenarnya. Ini sinyal lagi jelek banget, Bu. Jadi terus klub saja. Tapi saya sudah lihat fotonya, udah PPT-nya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Bapak Panitia dari LPMP, kemudian Bapak Ibu pemakalah dan peserta yang saya hormati. Sebenarnya mungkin saya bisa disebut salah masuk, salah itu. Kan yang lain itu PTK ya Bu ya. Kalau saya mungkin beda dari yang lain. Kalau saya lebih ke pengembangan. Halo. Di saya atau sinyal yang bersangkutan Bu Nani. Oh, gitu alat, ya. Alat belajar atau alat pembelajaran.
judul yang saya ambil ini tentang rancangan LKPD mitigasi bencana tanah longsor berbasis ISD. Latar Ibu, apa mungkin Ibu ya? Sudah terdengar Ibu? Halo. Terdengar. Sudah terdengar, dilanjutkan Pak. Terdengar. Terlempar sepertinya Bu Rina. Pak Yuyu ya barusan ya. Sinyalnya mungkin kurang bagus. Terlempar Bu Resti sama Bu Rina. Pak Yuyu sepertinya terlempar. Nah, udah masuk lagi beliau. Udah masuk lagi. Maka dilanjutkan Pak Yuyu. Punten Ibu. Mangga. Saya ulang lagi. Ya. Kanggo latar belakangnya yang pertama Sumedang itu sebagai daerah rawan bencana longsor. Salah satunya kemarin di Cimanggu yang terakhir menelan banyak korban yang cukup lumayan. Kemudian dirasa pentingnya pendidikan mitigasi bencana di sekolah dan ternyata di sekolah juga sudah terdapat kurikulum yang mempelajari tentang mitigasi bencana ini. Kemana hilang lagi? Ibu. Akan dilanjutkan Pak. Sudah agak jelas Ibu suaranya? Sudah jelas. Ya. Ya tadi baru sampai latar belakang masalahnya. Kemudian guru dalam memberikan pembelajaran tentang mitigasi bencana tidak mungkin mengajak anak-anaknya langsung ke tempat lokasi bencana karena itu cukup berisiko tinggi. Kemudian dari segi ISD-nya atau pendidikan perkembangan pembangunan berkelanjutan, bahwa pendidikan mitigasi bencana ini merupakan bagian dari pendidikan pembangunan berkelanjutan. Kemudian metode penelitian saya pakai itu metode penelitian pengembangan dari Bob and Gall. Seharusnya ada 10 tahap, tapi saya cuma memakai 5 tahap saja. Diawali dengan studi pendahuluan, yaitu dari analisis jurnal dan analisis kurikulum. Dari sana dianalisis berbagai aspek tentang LKPD, kemudian mitigasi bencana itu apa, kemudian ISD itu apa. Kemudian dilakukan perencanaan. Di sini tahap perencanaannya diawali dengan mengkaji SKKD di mata pelajaran IPA di SMP. Kemudian merumuskan indikator KD-nya, kemudian mengidentifikasi apakah ada hubungannya KD tersebut dengan ISD. Kemudian diintegrasikan ISD tersebut ke dalam SKKD tersebut, kemudian disusun silabus, dan terakhir disusun RPP dan LKPD-nya. Secara umum, untuk analisis kurikulum, ternyata mitigasi bencana ini, terutama tanah longsor, terdapat pada 3 kelas tingkatan, yaitu tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 pun ada. Untuk kelas 7 dari klasifikasi makhluk hidup, di sini kita bisa melihat bahwa dilihat dari jenis tumbuhan yang bisa menahan longsor. Kemudian dari pencemaran lingkungan KD 3.8, pencemaran lingkungan seperti apa saja yang disebabkan setelah terjadinya longsor.
Kemudian KD 3.9 tentang penyebab longsor dan poin utamanya mitigasi bencana tanah longsor. Kemudian dari segi ISD itu pendidikan pembangunan berkelanjutan, ini merupakan pelaksanaan dari SDGs. SDGs itu berupa pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh UNESCO yang meliputi 17 tujuan utama, itu 17 goal. Nah, di sini dihubungkan kalau mitigasi bencana itu berhubungan dengan poin 13 dan 15, yaitu tentang iklim dan kehidupan di daratan. Dan tentu saja di poin nomor 4 yaitu tentang kualitas pendidikan. Selanjutnya, di hubungan ISD itu, pada pembelajaran ISD itu, ciri utamanya tidak hanya materi, tapi dihubungkan dengan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk materi longsor ini, pada tahap lingkungannya, hubungan dengan lingkungan, di sini siswa diharapkan bisa memberikan gagasan tentang permasalahan lingkungan, terutama tanah longsor. Jadi siswa nanti akan mengetahui manfaat dari kalau bukit atau hutan yang hijau dibanding hutan yang gundul gitu. Kalau yang hijau kita bisa dari longsor dan terhindar dari kekeringan. Kemudian dari aspek sosial bisa menyadarkan kepada siswa dan masyarakat sekitar tentang faktor penyebab bencana tanah longsor. Dari sisi ekonomi, bahwa longsor itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar bila dibandingkan dengan kalau si bukit tersebut hanya ditanami dengan tanaman yang untuk bercocok tanam. Nah, di RPP sebelum ke LKPD, di sini RPP yang saya buat diawali dengan apresiasi tentang tayangan video, kemudian dari video tersebut siswa mengidentifikasi faktor penyebab bencana, kemudian nah di sini yang saya gunakan ini alat peraga tanah longsor. Ini alat peraga ini dikembangkan oleh saya dan teman kuliah saya di UPI sana. Kemudian sana siswa diberikan LKPD. LKPD ini seperti apa? Ini bentuk LKPD-nya. Tujuan LKPD ini ada 5 tujuan. Menyelidiki faktor longsor, kemudian membandingkan laju kondisi air di lahan gundul dan lahan bertumbuhan, kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi tumbuhan, kemudian cara mencegah atau mitigasi bencana tanah longsor. Ini. Jadi siswa mengamati demonstrasi alat peraga tanah longsor tersebut. Dari sana siswa mengisi tabel, kemudian dari tabel diberikan pertanyaan analisis, dan terakhir siswa diberikan pertanyaan untuk mengarahkan bagaimana hubungan antara mitigasi ini dengan ISD. Baik, 2 menit lagi, Pak. Ya, Bu. Nah, karena ini sifatnya masih pandemi, jadi saya tidak bisa mencobanya ke siswa langsung. Tapi si RPP dan LKPD ini cuma divalidasi oleh tim ahli, yaitu dari dosen saya di UPI, kemudian 2 guru IPA teman perkuliahan. Di sana dinyatakan sudah cukup valid. Kemudian dari sana saya mencoba memberikan kuesioner kepada guru IPA sebanyak 25 orang dan kepada siswa sebanyak 156 orang di Kabupaten Sumedang. Dan ternyata mereka memberikan apresiasi yang cukup positif, sehingga saya nyatakan bahwa LKPD ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran mitigasi bencana. Kemudian kesimpulannya saya ambil di sini bahwa rancangan LKPD ini dinyatakan bisa digunakan guru untuk pembelajaran mitigasi bencana. Rekomendasinya mungkin rancangan LKPD ini harus dicobakan di kelas supaya mengetahui kelemahan dan kelebihannya.
Kemudian perlu dirancang LKPD jenis yang sama untuk bencana yang berbeda di tiap lokasi, menyesuaikan dengan lokasi. Ini daftar pusakanya, mungkin sekian. Mohon maaf kalau atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuyu dari Sumedang untuk presentasinya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, nanti saya ingatkan untuk link absen. Lalu setelah ini panitia akan men-share link feedback ya, umpan balik dari seluruh peserta. Bapak Ibu di sana nanti akan ditanyakan beberapa pertanyaan, termasuk juga akan melakukan polling. Polling tadi terhadap keenam pemakalah ya. Kira-kira mana yang Bapak Ibu apa sih maksudnya senengin gitu ya, sukai atau berdasarkan dari pemakalah yang tadi sudah tampil. Oke, silakan admin boleh men-share linknya. Sebentar Bu Nini, itu yang ada di room yang Vivo V15 dari tadi itu siapa ya kira-kira ya? Saya bingung udah berapa kali di direct message nggak ya? Vivo V15 mohon di-clearkan ya. Di-clearkan dengan menggunakan nama asli dan instansi sehingga tidak mengaburkan untuk proses selanjutnya. Baik, boleh di-share Pak Ade Yoga untuk link feedbacknya. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ke fokus kita ya. Ini sudah mulai mepet ke zuhur. Mangga Ibu Dr. Rina untuk 3 pemakalah yang sudah tampil tadi reviewnya. Baik, terima kasih Ibu Resti. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah tampil Ibu Rita Rosidah, Bu Titik Sugihartilawati Dewi, dan Pak Yuyu Rahayu. Tadi dikira Ibu Yuyu ya, salah. Nah, untuk Ibu Rita, ini penelitian dengan menggunakan model Inquiry Discovery Learning ya di SMP Pagaden. Nah, saya mau tanya nih, perubahan ada perubahan sintak nggak di siklus selanjutnya setelah Ibu melakukan model Inquiry Discovery untuk pengembangannya, ada perubahan nggak di sintaknya, Bu? Untuk siklus 1 dan siklus 2 sintaknya sama, inquiry discovery. Hanya yang sintak untuk pengumpulan data dan analisis itu dipisahkan. Jadi asalnya 5 sintak, jadi 6 sintak, di mana dari ini untuk langkah mengumpulkan data, menganalisis data dipisahkan ini karena pengumpulan dan analisis itu adalah kegiatan hal yang berbeda dan ini merupakan sangat prinsip untuk di dalam penelitian. Jadi sintak-sintak yang saya pakai di siklus 1 dan siklus 2 itu sama, hanya berbeda treatment untuk dan pengumpulan ya. Mana yang lebih efektif, Bu? Apa disatuin yang pengumpulan dan analisisnya? Yang saya pakai itu lebih efektif yang dipisahkan karena ketika tidak dipisahkan kadang-kadang terlewat untuk analisisnya gitu. Tapi kalau sintaknya dipisahkan, guru tidak terjadi lagi ada terlupakan gitu, Bu. Saya pernah menggunakan ini zaman beberapa tahun yang lalu, ternyata untuk menganalisis data ke anak-anak ada yang terlupa gitu. Tapi setelah dipisahkan ternyata efektif untuk guru. Kemudian treatment yang dibedakan itu treatment pada waktu presentasi. Yang asalnya presentasinya itu seperti biasa satu kelompok maju, kelompok yang lain mendengarkan, walaupun sudah memakai NHT, tapi tetap saja ada anak yang masih ngobrol dan segala macamnya. Akhirnya saya terinspirasi dengan anak-anak yang suka belajar menulis-nulis dengan whiteboard yang saya kasih di rumah. Saya buat papan. Saya beli 1 lembar papan yang kayak whiteboard, kemudian dibagi 6, dan itu diberikan kepada kelompok masing-masing. Dan pada waktu presentasinya pun dari setiap kelompok itu akan
diwakili satu orang untuk memajangnya dan untuk siap untuk menerima pertanyaan, dan kelompok-kelompok yang lain itu akan berkunjung ke semua kelompok yang ada dan memberikan bintang. Dan kita harus menarik pesertanya bergairah untuk presentasi. Akhirnya berkomunikasinya sangat bagus. Oke, jadi prosesnya juga Ibu ini ya, deskripsikan perubahan-perubahannya. Baik, terima kasih Ibu Rita Rosidah. Kita beranjak ke pemakalah kedua dan ketiga untuk Ibu Titik Sugihati Lawati Dewi dan Pak Yuyu Rahayu. Saya pembahasannya dikaliguskan saja ya Bapak Ibu karena ada kemiripan. Yang pertama untuk Ibu Titik dan Pak Yuyu, satu tadi saya sudah tegaskan sebetulnya, tapi saya perlu tegaskan lagi, tolong hindari penamaan metode yang Ibu, kalau memang itu adalah siklus PTK dan PTS, maka di metode itu disampaikan tidak lagi menggunakan komparatif, deskriptif, komparatif, dan sebagainya. Karena komparatif itu memang prinsipnya itu adalah deskriptif komparatif itu membandingkan dengan kelas kontrol gitu. Jadi di eksperimen dia berlakunya. Dan untuk yang tadi jika itu PTK-PTS langsung saja, metode yang digunakan adalah metode atau rancangan penelitian tindakan kelas dengan sekian siklus, dan setiap siklusnya berapa pertemuan dan seterusnya. Dan tapi dari apa yang Ibu Titik tadi deskripsikan, ungkapkan, sebetulnya siklusnya sudah keluar ya Bu ya, siklus 1, siklus 2. Nah, saya mau tanya nih, di setiap siklusnya itu berapa pertemuan Bu? Ada yang 2, ada yang 3 pertemuan Bu Rina. 2 dan 3 ya. Oke, kalau begitu berarti memang Ibu PTS ya. Jadi tolong yang itunya yang metodologi memang itu tadi ya itunya dihilangkan aja Bu. Iya. Terima kasih Bu Rina. Dan Bapak Ibu, untuk Pak Yuyu, memang Pak Yuyu bukan PTK tetapi lebih ke research and development ya. Tapi ini sebetulnya research and development yang lebih simpel saya kira ya. Jadi tapi tidak mengapa gitu. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa yang namanya publikasi ilmiah, Bapak Ibu menjadi pemakalah atau menjadi narasumber di forum ilmiah atau untuk publikasi ilmiah itu tidak mengharuskan PTK-PTS sebetulnya. Tetapi karena untuk khususon di LPMP kami akan fokus kepada teman-teman yang menyampaikan hasil PTK dan PTS gitu ya. Jadi sebetulnya sah-sah saja ketika kita akan menyampaikan hasil penelitian R&D gitu ya, R&D, terus kemudian penelitian hasil eksperimen, menyampaikan makalah sebagai hasil penelitian dari deskriptif, komparatif, analisis dan seterusnya, itu sah saja boleh gitu, silahkan gitu ya, seperti itu. Jadi tidak mengapa, sebetulnya tidak ada pembatasan. Hanya untuk momentum yang nanti kami akan tindak lanjuti untuk dijadikan artikel jurnal khususon LPMP Jabar, itu jurnal-jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang mengakomodir dari hasil artikel dari hasil PTK dan PTS gitu, sebetulnya gitu ya. Jadi tidak mengapa kalau angka kreditnya sama aja, nanti Bapak Ibu yang pakai metode research and development, pakai metode eksperimen juga tetap sama gitu, seperti itu. Tadi juga sekalian membahas yang ditanyakan di chatbox Bu Resti, saya sampaikan, Bapak Ibu ketika kita menjadi pemakalah atau pemakalah di forum ilmiah, ini adalah forum ilmiah ya, itu angka kreditnya 0,2 gitu ya, seperti itu. Dan untuk kaitan dengan PTK-PTS, jadi ada gini di dalam penilaian angka kredit itu, PTK-PTS itu ketika kita akan menjadikan laporan penelitian atau laporan PTK-PTS kita jadi untuk dinilai angka kreditnya, maka syaratnya itu kita membuat laporan penelitiannya. Kemudian laporan penelitian kita itu diseminarkan minimal dihadiri 3 sekolah gitu ya, guru dari 3 sekolah. Ada daftar hadir, ada berita acara gitu, seperti itu. Baru dinilai angka kreditnya untuk laporan PTK-PTS itu sejumlah 4 ya. 4 poin seperti itu, 4 angka kredit. Nah, hasil PTK-PTS itu kemudian kita publikasikan oleh forum ilmiah seperti ini gitu ya. Dengan kita menyiapkan PPT-nya, kemudian kita menyiapkan makalahnya, maka dinilai lagi 0,2. Setelah itu kita jadikan hasil penelitian ini artikel untuk diterbitkan di jurnal nasional, itu angka kreditnya 3 gitu, seperti itu.
Jadi dari hasil PTK PTS ini Bapak Ibu ada 3 keuntungan yang bisa Bapak Ibu peroleh, yaitu laporan PTK PTS, yang juga di dalamnya ada seminarnya gitu ya. Nah, yang seminar kita ini masuk kepada seminar publikasi ilmiah untuk hasil PTK PTS seperti itu. Atau mungkin bukan hanya PTK PTS seperti tadi, eksperimen juga dan sebagainya gitu ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu terpilih untuk dibimbing oleh kami menulis artikel di jurnal kami, maka nanti akan mendapatkan angka kredit 3 gitu seperti itu, dan berhasil dipublikasikan dan 3E seperti itu. Nah, demikian secara umum. Hal lainnya yang perlu kami sampaikan untuk latar belakang Bapak Ibu, latar belakang itu jangan terjebak ya dengan berbagai macam wacana-wacana yang Bapak Ibu tuliskan di latar belakang. Itu fokus kepada apa yang melatar belakangi masalah yang kita angkat gitu. Kenapa kita tertarik dengan masalah yang akan kita teliti? Nah, itu dikuatkan dengan data yang ada, dikuatkan dengan fenomena yang ada, data yang ada, informasi yang ada. Juga boleh dicantumkan sumbernya dari mana. Kita mengklaim bahwa ternyata terjadi masalah gitu di sana untuk bisa kita tindak lanjuti. Lalu untuk metode, sekali lagi metode tadi sudah saya sampaikan, metode kita adalah PTK gitu ya. Dan untuk Bapak Ibu, untuk di setiap tulisan laporan PTK, artikel ataupun makalah itu senantiasa harus ada kesimpulan juga saran ya. Saran untuk ditindaklanjuti oleh peneliti selanjutnya atau manfaat yang akan harus ditindaklanjuti oleh Pemda, oleh instansi sekolah dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Demikian Bapak Ibu ulasan ya. Ini ada yang menarik nih dari Bu Titik ya, sedikit saja ya. Katanya saya pernah ikut BIMTEK PTS saat PJJ tidak boleh membuat PTK PTS karena tidak dalam satu ruang yang sama. Mohon arahan, makanya tahun 2020-2021 membuatnya best practice dan makalah saja. Betulkah, Mai? Tidak ya, Bapak Ibu. Apakah PJJ ataupun tatap muka di dalam kelas itu hanya caranya saja. Ada pembelajaran dalam kelas, ada pembelajaran di jaringan gitu, di jejaring internet. Gitu sebetulnya pendekatannya saja. Kalaupun treatmentnya sama, tetap bisa di PTK kan, di PTS kan gitu seperti itu. Nggak ada yang membedakan, semuanya sama. Hanya caranya yang satu tetap maya, yang satu tetap muka langsung gitu. Bedanya itu saja sebetulnya. Ya, jadi boleh dijadikan PTS PTK. Baik. Oke ya, kita tidak bahas lebih lanjut, Ibu. Waktunya sudah sangat-sangat bergeser dari rencana. Baik, terima kasih Ibu Dr. Ina untuk review dan masukan yang sangat berharga. Saya yakin ini menjadi poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh para penulis ya, peneliti ya, dalam hal ini PTK PTS ataupun tadi ada yang bentuknya best practice ataupun eksperimen seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tampaknya kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi 2 link yang memang kami wajibkan. Yang terakhir adalah link feedback terkait dengan kegiatan kita. Dan itu menjadi prasyarat untuk Bapak Ibu memperoleh e-sertifikat. Ini untuk memastikan saja Bapak Ibu dengan sangat serius mengikuti kegiatan ini ya. Karena kita mengeluarkan sertifikat yang harus secara akademis kita pertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu, atas nama lembaga kami mengaturkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi kepada pemakalah tentu saja dan kepada para peserta yang mungkin dari awal mengikuti kegiatan beberapa sesi ini. Saya pribadi mengaturkan mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ini terdapat salah kata dari saya. Mohon dimaafkan dan dalam rangka bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan maksimal ya Bapak Ibu sehingga kita bisa dipertemukan lagi insya Allah di Ramadan selanjutnya. Mohon maaf lahir batin, terima kasih. Atas nama lembaga kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa. Foto bersama dulu mungkin. Ya sebentar doa dulu ya Pak. Doa dulu, boleh. Doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Ade. Waalaikumsalam. Mangga Pak Dani Purnama untuk memimpin foto bersama. Pak Dani silakan sebagai host.
Pak Dani monitor? Pak Dani Purnama monitor nggak ada ya? Ade aja. Oke, ya udah. Oke, Bapak Ibu, kita kebetulan satu frame ini ya. Mohon untuk dibuka videonya Bapak Ibu sebentar ya. Kita mau foto bersama dulu. Oke. Berikan pose terbaik Bapak Ibu hari ini ya. Walaupun agak sedikit ada yoga tuh kasepan dibuka. Ini ya. Mangga ada Pak Jaja di sini. Mangga dibuka udah ya. Ada Pak Dedi, Bu Neti, kemudian Pak Muhammad, Pak Iman juga kayaknya belum. Ada Bu Laili, Bu Nia. Mangga dibuka dulu ya. Oke. Sip, masih ada yang belum nih. Tin Burbantini, mangga. Barangkali ada di room ya. Oke. Laras juga. Ada Pak Muhayat belum? Oke, cukup ya. Mungkin yang lain masih off ya. Oke, Bapak Ibu, kasih pose terbaik di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar aja, sebentar. Ini kita save dulu. Oke, sekarang gaya bebas deh kayaknya ya. Gaya bebasnya mana Bapak Ibu? 1, 2, sehat. 3. Sebentar. 1, 2, 3. Iya. Cukup kayaknya. Bu Noni, Bu Rina. Hatur nuhun sadayana. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kita menunggu absensi bagi yang belum ya, mangga presensinya, kemudian feedback itu nanti sudah yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Rina dan Bu Resti bahwa sebagai modal kita untuk membuatkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Jadi itu penting sekali, makanya feedback itu kami tunggu. Sampai jam berapa kira-kira Bu Rina, Bu Resti ya untuk feedback ini, supaya ada batas waktunya gitu ya. Enggak, Mai. Harus ada batas waktu ya. Ada ya. Oke, hari ini aja ya. Hari ini harus sudah masuk ya, Bu Rina ya, Bu Resti ya. Karena pencetakan untuk sertifikat akan segera dilaksanakan, maka dari itu ditunggu feedbacknya dan presentasi. Panitia yang punya wewenang, silahkan tentukan. Gitu ya. Ya udahlah. Hari ini ya, sampai nanti tengah malam kita tunggu feedbacknya. Mudah-mudahan dari berapa ini? Sekitar 28 orang ini feedbacknya udah masuk hari ini, sore ini juga. Sehingga, biar nanti sertifikatnya segera dicetak ya. Oke, mungkin sekian ya. Atur nuhun sadayana. Oke, mangga. Boleh live ya, boleh live ya. Ya. Pak Ade Yoga, kalau nanti link sertifikat dikasih di mana nanti biar peserta bisa akses? Nanti akan kita kirim kayaknya di Japri atau di WA ya, karena peserta kan sudah mengirimkan alamat email kalau tidak salah. Oh iya. Ya, itu nanti informasinya nanti menyusul deh. Informasinya itu menyusul. lebih personal ya, lebih bagus ya. Tuh, ya. Mangga Bapak Ibu yang mau live mungkin silakan live sebelum room ditutup ya. Mangga silakan. Bapak Ibu semuanya. Soalnya kalau live kembali ke yang utama Pak Ade. Nanti live lagi. 2 kali. 2 kali live.